Salah bawa Mesir ke semifinal. Fenerbahce juara Turkish Super Cup. AS Roma masuk 3 besar klasemen. Manchester City pesta gol 10-1. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Nigeria menghadapi Aljazair di perempat final Piala Afrika di Stadion Marrakech. Babak pertama berakhir tanpa gol sebelum Victor Osimhen memecah kebuntuan di awal babak kedua membawa Nigeria unggul 1-0. 10 menit kemudian, Akor Adams memperbesar keunggulan Nigeria menjadi 2-0 dari serangan balik cepat menuntaskan bola ke gawang kosong. Kemenangan ini memastikan Nigeria melaju ke semifinal Piala Afrika 2025, di mana mereka akan menghadapi tuan rumah Maroko untuk memperebutkan 1 tiket final. Mesir versus Pantai Gading di babak perempat final Piala Afrika berlangsung di Stadion Abrar. Mesir memimpin lebih dulu pada menit keempat melalui Omar Marmous. Rami Rabia menambah keunggulan Mesir menjadi 2-0 pada menit ke-32 lewat tandukan. Pantai Gading memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 pada menit ke-40 via bunuh diri Ahmed Fatou. Memasuki babak kedua, Mohamed Salah kembali mencetak gol pada menit ke-52 membuat Mesir unggul 3-1. Guela Doué memperkecil skor menjadi 3-2 pada menit ke-73 melalui Kemelo di depan gawang Mesir. Mesir berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir dan melaju ke semifinal di mana mereka akan menghadapi Senegal. Mohamed Salah terus menunjukkan dominasinya di Piala Afrika 2025 dalam 4 laga yang dijalani Mesir melawan Zimbabwe, Afrika Selatan, Benin, dan Pantai Gading. Salah selalu mencetak gol, termasuk 1 assist saat menaklukkan juara bertahan Pantai Gading 3-2 di perempat final. Total, ia mencatat 5 kontribusi gol dari 4 pertandingan, menempatkannya sejajar dengan Hussam Hassan sebagai pencetak gol terbanyak Mesir di ajang ini, masing-masing 11 gol. Performa ini semakin mendekatkannya pada rekor sejarah Mesir. Final Turkish Super Cup antara Fenerbahce dan Galatasaray berlangsung di Atatürk Olympic Stadium, Istanbul. Fenerbahce unggul lebih dulu pada menit ke-28 lewat Matteo Guendouzi yang menuntaskan tembakan rendah setelah memanfaatkan bola rebound. Tuan rumah mengadakan keunggulan di menit ke-48 melalui Jadon Oosterwolde memaksimalkan umpan dari Marco Asensio. Kemenangan ini membawa Fenerbahce meraih gelar Turkish Super Cup ke-10 sekaligus menjadi trofi pertama di bawah pelatih Domenico Tedesco. Pertandingan final Taça Liga Portugal antara Vitória SC versus Braga di Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria. Vitória SC membuka keunggulan pada menit ke-17 lewat Mario Dorgeles. Braga menyamakan kedudukan di menit ke-59 melalui penalti Samu yang menembus gawang Charles. Tuan rumah kembali memimpin 2-1 di menit ke-83 melalui Ndoye memastikan kemenangan Vitória. Kemenangan ini membuat Vitória SC meraih gelar Taça Liga pertama dalam sejarah klub. Macclesfield versus Crystal Palace di Piala FA berlangsung di Moss Rose. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-43 lewat sundulan Paul Dawson yang memanfaatkan umpan Luke Duffy. Isaac Barkley Ricketts mengadakan keunggulan Macclesfield pada menit ke-60 dengan sepakan dari dalam kotak penalti. Yeremy Pino sempat memperkecil ketertinggalan Palace pada menit ke-90, namun Macclesfield mampu mempertahankan skor hingga peluit akhir berbunyi. Hasil ini membuat juara bertahan secara mengejutkan tersingkir di babak ketiga. Macclesfield membuat kejutan besar di putaran ketiga FA Cup dengan menundukkan Crystal Palace 2-1. Meski penguasaan bola mencapai 68% dan melepaskan 17 tembakan, juara bertahan FA Cup musim lalu gagal memaksimalkan peluang. Sementara itu, Macclesfield, klub semi profesional divisi 6, hanya melepaskan 5 tembakan tapi berhasil menang. Kejadian ini mencetak sejarah, menjadi pertama kalinya sejak 1909 seorang juara bertahan FA Cup tersingkir oleh tim semi profesional. Manchester City versus Exeter City di Piala FA berlangsung di Stadion Etihad. The Citizen unggul cepat pada menit ke-12 lewat Max Aleni. Rodri menambahkan keunggulan Manchester City di menit ke-24 memanfaatkan bola rebound. Tuan rumah kembali mencetak gol melalui bunuh diri Jack Doyle Hayes. Tijani Reinders menutup babak pertama dengan gol bunuh diri Exeter City lainnya. Manchester City semakin mendominasi. Rico Lewis mencetak gol kelima di menit ke-46.
Antoine Semenyo sendiri menambah gol ke-6 pada menit ke-54 lewat umpan Ryan Cherky. Reinders melengkapi pesta dengan gol ke-7 menit ke-61 memanfaatkan umpan Doku. Nico O'Reilly mencetak gol ke-8 di menit ke-79 menyambut umpan Lewis. Sementara Ryan McAido menutup gol Manchester City menjadi 9-0 7 menit berselang. Exeter City akhirnya mencetak gol hiburan lewat Georges Bridge di menit ke-90 sebelum Rico Lewis menutup kemenangan Manchester City dengan gol ke-10 saat injury time. Hasil ini memastikan Manchester City melaju ke babak berikutnya dengan kemenangan telak. Manchester City mencatatkan sejarah baru di Piala FA atau Piala Liga dengan mencetak 10 gol dalam satu pertandingan. Kali pertama sebuah tim top flight Inggris melakukan hal ini dalam lebih dari 39 tahun. Terakhir, Liverpool mencapai angka serupa saat menang 10-0 atas Fulham di Piala Liga 1986. Selain itu, The Citizen menyamai rekor Liverpool untuk kemenangan beruntun terbanyak di kandang dalam sejarah Piala FA, 16 kali sejak 2015 hingga kini dengan total 75 gol dan rata-rata 4,7 gol per laga. Tottenham Hotspur menjamu Aston Villa di ronde ketiga FA Cup di Tottenham Hotspur Stadium. Tuan rumah kebobolan lebih dulu pada menit ke-22 melalui Emiliano Buendia sebelum Morgan Rogers mengadakan keunggulan Villa di menit akhir babak pertama. Tottenham baru memperkecil ketertinggalan di menit ke-54 lewat Wilson Odegaard. Meski menekan lebih agresif pada babak kedua, Spurs gagal menyamakan skor. Kekalahan ini membuat Aston Villa melaju ke ronde 4 FA Cup. Tottenham Hotspur menghadapi musim terburuk sejak 2013-2014. Tim London Utara tersingkir dari semua kompetisi, Super Cup Agustus, perebutan gelar Premier League September, Carabao Cup Oktober, dan FA Cup Januari. Kekalahan 1-2 dari Aston Villa di ronde ketiga FA Cup membuat Spurs gagal mencapai putaran keempat untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. Di Premier League, posisi mereka stagnan di peringkat ke-14 tanpa tren perbaikan signifikan. Kini, kinerja Thomas Frank dipertanyakan mengingat catatan buruk ini. Charlton Athletic menjamu Chelsea di The Valley pada ronde ketiga Piala FA. Chelsea membuka keunggulan di menit ke-45+4 lewat Jorel Hato. Chelsea mengadakan skor di menit ke-50. Tosin Adarabioyo dengan tandukan yang mengecoh Manion. Tuan rumah sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-57 melalui Miles Leibroon. Chelsea kembali menjauh di menit ke-62 lewat Mark Gui yang menyambar bola liar. Pedro Neto menambah gol di menit ke-90+1 sebelum Enzo Fernandez menutup pesta gol lewat penalti di menit ke-90+4. Hasil ini memastikan Chelsea melaju ke ronde keempat Piala FA. Chelsea memulai era Liam Ross Senior dengan gemilang. Debutnya sebagai pelatih kepala berbuah kemenangan besar 5-1 atas Charlton Athletic di putaran ketiga Piala FA. Hasil ini menjadikan Ross Senior sebagai manajer pertama Chelsea sejak Antonio Conte pada Agustus 2016 yang mampu menorehkan kemenangan di laga pertamanya. Menurut laporan resmi Chelsea FC, 9 pelatih sebelumnya termasuk caretaker dan interim gagal meraih kemenangan pada laga debut, menjadikan pencapaian Ross Senior lebih istimewa. Pertandingan Serie A antara Bologna melawan Como di Stadio Giuseppe Sinicaglia. Bologna sempat unggul lebih dulu pada menit ke-52 lewat gol Nicolo Cambiaghi. Namun, Cambiaghi diusir dengan kartu merah langsung pada menit ke-62 karena menyikut Ignas van der Bremt. Di penghujung pertandingan, Como menyamakan kedudukan melalui gol Martin Baturina di masa tambahan. Berkat hasil ini, Como berada di posisi ke-6 klasemen Serie A dengan 34 poin, sedangkan Bologna berada di posisi ke-8 dengan 27 poin. Atalanta menjamu Torino di Gewiss Stadium dan unggul lebih dulu pada menit ke-13 lewat Charles De Ketelaere yang menanduk bola hasil sepak pojok. Di babak kedua, gol baru tercipta di menit akhir ketika Mario Passali menyelesaikan serangan dengan sempurna, memastikan skor 2-0. Berkat hasil ini, Atalanta berada di posisi ke-7 klasemen Serie A dengan 31 poin, sedangkan Torino berada di posisi ke-12 dengan 23 poin. AS Roma menjamu Sassuolo di Stadio Olimpico. Gol pertama tercipta pada menit ke-76 ketika umpan Matthias Sol yang disambut Ismail Kone dengan sundulan keras ke gawang. 3 menit berselang, Roma mengadakan keunggulan melalui Sol sendiri, memanfaatkan flick Stepan El Shaarawy untuk menaklukkan kiper lawan. Berkat hasil ini, AS Roma berada di posisi ketiga klasemen dengan 39 poin, sedangkan Sassuolo berada di posisi ke-11 klasemen dengan 23 poin.
Villarreal menjamu Alaves di Estadio de Ceramica. Villarreal membuka keunggulan pada menit ke-50 lewat Alberto Moleiro yang melepaskan tembakan melengkung. 7 menit berselang, Gerard Moreno menggandakan skor menjadi 2-0 memanfaatkan bola rebound. Menjelang akhir laga, Georges Mikautadze menutup kemenangan Villarreal dengan gol melalui bola chip. Alaves sempat memperkecil kedudukan lewat Tony Martinez, tetapi itu tidak cukup mengubah hasil. Berkat hasil ini, Villarreal berada di posisi ketiga klasemen La Liga dengan 41 poin, sedangkan Alaves berada di posisi ke-16 klasemen dengan 19 poin. Maximilian Ibrahimovic, putra Zlatan Ibrahimovic, akan bergabung dengan klub Belanda Ajax Amsterdam dari AC Milan melalui kesepakatan pinjaman awal musim ini. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Ajax mendapatkan pemain berusia 19 tahun itu dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Sementara Milan tetap mempertahankan klausul persentase dari hasil penjualan di masa depan. Kesepakatan ini memungkinkan Maximilian yang sebelumnya bermain untuk Milan Futuro untuk mengembangkan karirnya di klub yang pernah dibela ayahnya lebih dari 2 dekade lalu. Mario Balotelli secara resmi menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun bersama klub Al-Ettifaq yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab dengan masa kerja hingga 2028. Striker asal Italia itu tampil mengenakan jersey barunya untuk pertama kali sebelum pengumuman resmi di media, menandai babak baru dalam karirnya setelah status tanpa klub sejak meninggalkan Genoa. Kontrak ini memberikan kesempatan bagi pemain 35 tahun itu menunjukkan pengalaman luasnya di level internasional serta memperkuat klub-klub besar Eropa selama karirnya. Paris Saint-Germain telah mengajukan tawaran awal untuk memperpanjang kontrak Bradley Barcola. Informasi ini disampaikan jurnalis RMC Sport Fabrice Hawkins. Proses negosiasi sempat melambat karena pergantian agen sang pemain, namun pembicaraan tetap berjalan positif. Winger berusia 23 tahun itu kini memiliki nilai pasar tinggi dan menarik minat sejumlah klub besar Eropa, menjadikannya aset paling diminati di PSG saat ini. Negosiasi lanjutan dijadwalkan akhir bulan dengan target mencapai kesepakatan lebih cepat dibandingkan pembahasan kontrak Ousmane Dembélé yang berjalan lebih lama. Galatasaray dikabarkan mulai menjejaki kemungkinan mendatangkan gelandang Paris Saint-Germain Fabian Ruiz. Menurut laporan AS, Direktur Olahraga PSG Luis Campos telah bertemu Abdullah Kafuku, kepala rekrutmen Galatasaray, untuk membahas situasi pemain asal Spanyol itu. Tawaran awal Galatasaray berupa peminjaman hingga akhir musim ditolak PSG. Klub Turki kemudian mengajukan alternatif memanfaatkan klausul kontrak Ruiz yang memungkinkan transfer otomatis seharga 30 juta euro pada akhir musim. Namun, PSG menegaskan Ruiz saat ini dipatok 40 juta euro untuk transfer potensial. Inter Milan dipastikan tidak akan mengembalikan bek Manuel Akanji ke Manchester City musim depan. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano menyatakan opsi pembelian permanen senilai 15 juta euro yang ada dalam kontrak peminjaman Akanji akan dipakai Inter. Selama 2 syarat terpenuhi, klub memenangkan Scudetto dan pemain tampil di setidaknya 50% pertandingan musim ini. Sesuatu yang tengah berjalan sesuai rencana karena sang bek rutin dimainkan. Dengan 22 penampilan di paruh pertama musim, Akanji kini menjadi figur kunci di lini belakang Inter. Joao Cancelo akan segera resmi kembali berseragam Barcelona. Laporan Mundo Deportivo menyebut bek asal Portugal itu dijadwalkan menjalani tes medis pada Senin 12 Januari sebelum diperkenalkan ke publik sehari berselang. Barcelona memilih menunda kedatangannya hingga final Piala Super Spanyol kontra Real Madrid usai demi menjaga fokus tim. Sport menambahkan penundaan bersifat teknis karena agenda klub di Arab Saudi. Kesepakatan peminjaman Cancelo dari Al Hilal hingga 30 Juni telah rampung. Real Madrid menerima kabar menggembirakan soal kondisi Kylian Mbappe menjelang final Piala Super Spanyol, meski kehati-hatian tetap diterapkan. Berdasarkan laporan Rodra, hasil MRI yang dijalani Mbappe Jumat lalu di Valdebebas menunjukkan kondisi jauh lebih baik dari perkiraan awal. Pemain asal Prancis ini juga dilaporkan merasa lebih fit, membuka peluang tampil di final di Jeddah. Mbappe sebelumnya menepi akibat cedera ligamen lutut kiri sejak akhir Desember yang membuatnya absen di semifinal. Manchester City dan penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland kembali dinobatkan sebagai pemain terbaik Norwegia Gullballen untuk tahun 2025 sekaligus memecahkan rekor dengan 6 kemenangan beruntun dalam kategori pria. Penghargaan ini diberikan oleh Asosiasi Sepak Bola Norwegia sebagai apresiasi pemain terbaik musim ini. Haaland mencetak 17 gol dalam 9 penampilan bersama tim nasional di 2025 dan menjadi sorotan utama saat membawa Norwegia lolos ke Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-1 atas Italia di San Siro.
Dominik Szoboszlai dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip untuk memperpanjang kontraknya bersama Liverpool, menolak minat dari klub-klub besar Eropa seperti Real Madrid dan Bayern Munchen. Gelandang asal Hungaria berusia 25 tahun itu menjadi salah satu pemain kunci Liverpool musim ini dan terus menunjukkan performa konsisten meski tim tengah mengalami dinamika kompetitif. Menurut laporan Football 365 yang mengutip sumber kredibel, Szoboszlai siap mengikat komitmen jangka panjang di Anfield setelah sebelumnya diminati oleh klub raksasa Spanyol di Jerman. Arsenal memastikan masa depan Max Doman setelah mencapai kesepakatan untuk menandatangani kontrak beasiswa mulai musim depan. Pemain berusia 16 tahun ini kini juga berhak memulai negosiasi kontrak profesional pertamanya yang akan efektif saat berulang tahun ke-17 Desember mendatang. Menurut laporan resmi klub, langkah ini menunjukkan komitmen Arsenal dalam menjaga talenta akademi terbaiknya sekaligus memperkuat strategi jangka panjang pengembangan pemain muda di Hull End. Manchester United berharap memiliki kepastian soal siapa yang akan menjadi manajer sementara untuk sisa musim ini pada awal pekan depan. Demikian laporan dari ESPN. Klub telah mewawancarai beberapa kandidat, termasuk Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, dan Ruud van Nistelrooy telah pemecatan Ruben Amorim pada awal Januari. CEO Omar Berrada dan Direktur sepak bola Jason Willock sudah melakukan pertemuan dengan Carrick, sementara Solskjaer dijadwalkan bertemu langsung dengan mereka akhir pekan ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.